Berikut adalah tips untuk melatih kesabaran. Silakan dipraktekkan. 1. Nyabutin rumput pakai belahan pantat. 2. Ngecat rumah pakai busa rokok. 3. Ngejar kereta pakai sepeda anak-anak roda 3. 4. Ngitung beras sekarung sebutir-sebutir. 5. Nganterin mantan ke rumah pacar barunya. 6. Nunggu busway di stasiun kereta api. 7. Masukin benang ke lubang jarum sambil naik bajai. 8. Makan bubur ayam pakai sumpit. 9. Bangunin polisi tidur sholat subuh. 10. Nguras bak mandi pakai kulit kacang. Selamat mencoba, semoga Anda jadi orang paling sabar di dunia. Seorang pria sedang berlibur ke Bali, sedangkan istrinya sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta. Mereka berencana untuk bergabung pada keesokan harinya. Ketika sampai di hotel, pria itu memutuskan untuk mengirimkan email ke istrinya. Karena tidak berhasil menemukan kertas memo di mana dia mencatat alamat email istrinya tersebut, maka dia mencoba untuk sebisanya mengirimkan email ke istrinya. Sialnya, dia melupakan satu huruf dan email tersebut melesat langsung menuju ke seorang wanita yang suaminya baru saja meninggal 1 hari sebelumnya. Saat wanita yang sedang berduka itu mengecek isi email tersebut, ia berteriak dengan hebat lalu jatuh ke lantai dan meninggal seketika. Keluarganya segera berlari ke dalam ruangannya dan melihat isi surat di layar komputer. Teruntuk istriku tercinta, aku baru saja sampai nih. Segala sesuatu udah aku siapin ya untuk kedatanganmu besok. Seorang guru wanita sedang mengajar murid-muridnya di hari pertama dia masuk sekolah. Di papan tulis ia mencoba menggambar buah apel, lalu sambil membalikkan badannya ia bertanya kepada para murid. Murid-murid, ayo jawab gambar apakah ini? Lalu para murid secara serentak berkata, gambar pantat, Bu Guru. Mendengar jawaban tersebut, sang guru langsung menangis, kemudian berlari mencari kepala sekolah untuk mengadukan perilaku murid-muridnya. Melihat sang guru wanita tersebut menangis, kepala sekolah tanpa menanyakan alasannya, langsung saja menerjang masuk ke ruang kelas. Lalu dengan emosi ia memarahi semua murid, berani-beraninya kalian mempermainkan ibu guru baru di sini. Apa yang kalian lakukan terhadapnya? Sesaat ruang kelas menjadi senyap, semua murid jadi bengong. Sang kepala sekolah kemudian menoleh ke arah papan tulis. Ia semakin marah ketika melihat apa yang tergambar di papan tulis. Ini sudah keterlaluan, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Dan tiba-tiba setelah mendengar ucapan dari kepala sekolah, sang guru wanita langsung pingsan tak sadarkan diri. Pada malam yang sunyi dan dingin, seorang tukang becak termenung karena gak dapat penumpang dari sore. Akhirnya si tukang becak memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan rambut panjang sembari memanggil, "Wah, ada penumpang nih," kata si tukang becak. Akhirnya wanita itu naik. "Mau diantar kemana Mbak?" kata tukang becak. "Jalan saja Pak, nanti saya kasih tahu," jawab wanita itu datar. Ketika sampai di kuburan, tiba-tiba penumpang misterius tersebut menyuruh tukang becak berhenti. "Stop Pak," kata sang penumpang. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menyentuh tanah. Dengan ketakutan si tukang becak berkata, sambil berlari ketakutan, "Ada kuntilanak AAA." Dengan sinis wanita itu bergumam, "Dasar kurang ajar, masa gue dibilang kuntilanak? Ya jelas kaki gue gak nyentuh tanah, kan gue masih di atas becak." Pada suatu hari, 3 orang sahabat lagi nongkrong di pinggir kali sambil saling curhat. Dun, kalau gak salah, dulu lo pacaran sama Meli, kenapa gak jadi nikah?" kata Didin. "Ortuku gak setuju, karena kita beda agama Din." Kamu gimana sama Mira?" kata Dudun. "Ortuku juga gak setuju, karena beda etnik," kata Didin. Teman ketiga, si Dodon diam 1000 bahasa. Dudun dan Didin menatapnya sambil tanya, Don, hubungan kamu sama si Mela gimana? Dengar-dengar katanya bubar juga, kenapa?" Dodon menarik napas, karena beda kelamin.